Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, para peserta ya Zoominar Speak with Happy Learning. Oh, saya pun lupa ini nama temanya. Ini salah satu acara festival trainer nasional yang digagas oleh Akademi Trainer alumni yang sudah berlangsung dari tadi pagi. Sebenarnya saya ngambil segmen di sore karena ya baru agak luang di sore hari, dan alhamdulillah kesempatan pada sore hari ini bisa bergabung dari beberapa yang confirm memang sebagian berminat ikut, namun ala kulli hal beberapa sudah ada yang Ustaz mohon maaf ini ada bentrok, ya nggak apa-apa, saya sampaikan nanti, kita akan posting ini di YouTube channel saya atau YouTube channelnya punya Akademi Trainer. Tapi pada kesempatan hari ini, sebelum kita sama-sama belajar speak, belajar ngomong, untuk mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, mari kita sama-sama mulakan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi izinkan saya share screen tema materi kita pada kesempatan sore hari ini. Oke, ini dia. Dan sahabat-sahabat semua bisa melihat ya. Oke. Mohon izin kepada Teh Lisa, kelihatan nggak nih share screen saya? Oke, nampaknya cukup terlihat ya. Temanya menjadi pendidik bahagia di era kenormalan baru, menuju pendidikan Indonesia lebih sehat dan membahagiakan. Oke. Nah, karena sahabat-sahabat sudah kenal saya, jadi sudah perlu perkenalan ya. Saya salah satu alumni dari Akademi Trainer. Kita akan membuka diskusi kali ini dengan slide ini. Pandemi belum usai, kemudian telah banyak perubahan terjadi. Apa hikmah yang dirasakan saat ini? Nah, nanti silakan sahabat-sahabat jawab ya. Tulis saja mau apa, misalkan banyak di rumah, kemudian belajar nulis, belajar buat video, pembelajaran, kemudian ikut kursus online, kemudian main sama anak, macam-macam misalkan tulis. Ya. Dan ini satu keniscayaan, walaupun kemudian di dunia ini sudah banyak vaksin yang diproduksi, tapi tetap saja angka penularan COVID juga tinggi. Ketika seorang sudah mulai merasa aman ketika sudah divaksin, dia menyampaikan bahwa aku sudah bebas dari COVID. Ternyata kena lagi. Beberapa sahabat saya sudah seperti itu. Nah, ini yang perlu kemudian kita pahami bahwa pandemi itu belum selesai, maupun kemudian ikhtiar seluruh umat manusia untuk menuntaskan pandemi itu sangat optimal, gitu ya. Lalu ketika pandemi belum selesai, apa hikmah yang kita rasakan? Hikmah apa yang didapat? Hakim mengatakan kejadian boleh apa saja berlangsung, tapi hikmah harus tetap kita dapatkan. Terima kasih. Lanjut yang kedua ya. Nah, fakta menyebutkan bahwa hasil studi di negara berkembang, kualitas pendidikan itu dipengaruhi oleh 3 aspek diantaranya. Yang pertama itu guru, kedua itu manajemen, dan yang ketiga waktu belajar. Jadi kalau kemudian ada orang belajar malam, ya mungkin tidak seefektif orang belajar pagi sampai siang. Ya, kenapa juga kemudian kita kalau belajar siang ke sore itu rada-rada nggak mudi ya, karena begitu. Karena waktu belajar itu mempengaruhi kualitas pendidikan. Kemudian manajemen yang ngatur sekolahnya. Maka ini juga menjadi penentu kualitas ya. Penentu kualitas dari pendidikan itu sendiri. Bagaimana manajemen mengatur sekolahnya agar jadi sekolah yang berkualitas. Yang ternyata yang paling besar pengaruhnya adalah guru. Nah, karena acara hari ini memang bertemakan happy learning, maka konteksnya di dunia pendidikan. Jikapun sahabat-sahabat kemudian bergerak bukan di dunia pendidikan, ini pun juga berhubungan. Ini pun juga kemudian topik yang tepat buat dipakai oleh siapa saja yang kemudian dia pengen happy dalam belajar. Karena belajar tidak melulu di kelas, dan belajar tidak melulu kemudian di sekolahan. Jadi kesimpulannya,
hasil pendidikan itu terbaik lahir dari pendidik yang terbaik. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan saat ini kalau kemudian pandemi masih ada, kalau kemudian pandemi masih berlangsung? Apa yang sebaiknya kita lakukan saat ini? Oke, ya. Nah, kita akan membicarakan tentang masalah ini dia, nasib. Jadi kalau kita ngelakuin, ya, tadi saya ngobrol sama anak tuh ya, yang pertama, kalau orang tiap hari main bola, jadinya apa gedenya? Main bola kali. Kalau orang kecilnya main apa itu namanya, main layangan, gedenya kalau dia terus sampai gede main layangan, dia jadi pemain layangan profesional kali kan begitu ya. Dan kira-kira begitu tuh. Jadi yang akan kita lakukan itu, ini nih. Ya. Jadi yang kita lakukan saat ini itu akan berdampak kepada nasib kita di kemudian hari. Maka kita perlu memastikan kalau kita mau punya nasib yang bagus di kemudian hari itu, apa yang kita lakuin? Nah, maka kalau kita mau punya nasib yang bagus, maka kita harus punya karakter yang bagus. Kita harus punya karakter yang juga mendukung agar nasib kita menjadi bagus. Dan karakter itu dibentuk dari kebiasaan. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau nggak mungkin muncul karakter, kalau kemudian itu dilakukan satu pembiasaan. Orang yang terbiasa bangun pagi subuh misalkan, maka dia akan punya karakter orang-orang subuh. Kalau dia terbiasa bangun qiyamul lail, maka dia punya karakter orang-orang qiyamul lail. Kalau dia punya karakter pembiasaan belajar, baca buku, maka dia punya karakter pembelajar. Kalau dia punya kebiasaan berbohong, maka dia punya karakter berbohong. Kalau dia punya kebiasaan kemudian mencela orang, maka dia punya karakter pencela. Dan nasibnya kita bisa potret ujungnya. Kalau dia suka baca buku, maka dia akan jadi orang yang suka belajar. Maka kemudian nasibnya akan menjadi nasib yang seperti halnya orang-orang belajar. Kalau dia punya suka berbohong, biasanya berbohong, maka menjadi karakter berbohong, maka nasibnya juga akan sering dibohongin gitu ya. Oke. Maaf, saya lagi yang kebiasaan itu dibentuk dari tindakan. Nasib dibentuk dari karakter dibentuk dari kebiasaan, dan kebiasaan dibentuk dari tindakan. Maka tidak mungkin muncul kebiasaan kalau kemudian tindakannya nggak seperti itu. Ahlan wasalan bagi yang baru bergabung, di sini sudah ada ibunda saya nih, Ibunda Sofia. Ahlan wasalan Ibunda. Atenya kemana? Bisa di mute dulu Ibunda. Nah, jadi tindakan itu adalah awal dari kebiasaan. Nah, jadi kalau ada orang yang kemudian punya kebiasaan yang baik, maka biasanya tindakannya pun baik. Contoh misalkan ini. Tadi kan saya sebutin contoh bangun subuh ya. Maka tindakannya bangun subuh. Ya nggak mungkin dia punya kebiasaan bangun subuh kalau sehari-harinya kemudian bangunnya zuhur atau bangunnya duha gitu. Ini nggak matching. Dan tindakan itu dibentuk dari pikiran. Nah, jadi makanya kemudian agama kita, Islam itu memposisikan niat itu lebih dulu dibanding amal. Lalu, mohon maaf nih, saya agak sedikit ekstrim ya. Bedanya apa orang yang berzina dengan orang yang kemudian berhubungan suami istri? Bedanya di niat. Ya. Beda di niat. Yang ngasuh pakai akad, yang ngasuh nggak pakai akad. Nah, itu kemudian, nah, apa bedanya orang mandi biasa sama mandi junub? Ya, mandi junub kemudian dia pakai niat, yang mandi biasa nggak pakai niat. Di pikiran juga adanya. Ya, di niat gitu ya. Nah, maka kemudian tindakan kita itu akan dipengaruhi oleh pikiran kita. Dan ternyata pikiran itu dibentuk dari perasaan. Maka kalau kemudian tadi di awal tadi kita ngomong apa yang harusnya kita lakukan pada saat ini, maka yang pertama kali apa? Ya kita benahi perasaan kita. Jadi kalau perasaan hari ini masih banyak nggak mudinya, itu ditutup dulu. Bagi yang punya masa lalu, tutup dulu masa lalunya. Yang bagi yang punya dendam, tutup dulu dendamnya. Yang bagi yang punya hutang, itu juga kalau aja tutup juga hutangnya. Tapi ikhtiarnya ditutup begitu. Nah, perasaan itu harus kemudian diperbaiki. Karena perasaan itulah kemudian kita muncul pikiran yang bahagia, muncul tindakan yang baik, muncul kebiasaan yang baik, karena sampai kemudian nasib yang baik. Ya, mudah-mudahan dapat difahami beberapa siklus dari mana kita muncul nasib yang baik. Itu dari karakter yang baik, dari kebiasaan yang baik, tindakan yang baik, pikiran yang baik. Maka juga dalam Islam itu punya rumus, apa tuh? Husnuzon sebelum dia suuzon.
apalagi sesama muslim kan. Ada ayat itu ya di juz 28 ya, kalau saya tidak salah. Maaf, 27 dulu, 27 26 lah. Nah, itu disebutkan bahwa kalau kita dapat kabar dari orang yang muslim itu ya, itu bisa di apa? Dikonfirmasi dulu, ditabaini dulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya orang-orang yang beriman, kalau kamu dengar kabar dari orang-orang yang munafik, ya, maka tabayun dulu. Ya. Nah, ini kisahnya ada ketika kemudian Rasulullah itu dapat kabar istrinya jalan berdua-duaan, ya, jalan berdua-duaan sama lupa saya, mohon maaf siapa. Pokoknya laki-laki. Sebenarnya ada sebabnya. Tapi sebelum Rasulullah marah, ditabayunkan dulu, dipanggil lah kemudian itu si Aisyah. Nah, Aisyah benar jalan. Ya benar kan tadi saya ketinggalan. Saya ketinggalan, kemudian ada sahabat Rasul yang kemudian, itu Aisyah, ditungguin lah di paling belakang. Ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi, itulah kemudian sampai ada bahwa perasaan kita juga nggak boleh ada perasaan jelek gitu. Karena perasaan jelek itu membuat nanti pikiran kita jadi jelek. Nah, maka kita harus bisa menghidupkan perasaan bahwa mendidik adalah misi yang sangat mulia. Karena ini konteksnya guru ya. Nah, kalau kemudian nggak guru, apa dong sebagai orang tua? Mendidik adalah perasaan yang sangat mulia. Atau tadi di sini saya ketemu dengan salah seorang peserta ketepatan, itu adalah ponakan saya ya. Saya yang hari ini sedang bertugas di rumah sakit, maka pastikan bahwa perasaan bahwa pekerjaan itu, amanah itu, admin itu sebagai misi yang sangat mulia. Banyak loh orang-orang yang kemudian kesel tuh dengan admin di rumah sakit. Kenapa? Karena merasa dilempar-lempar, bapak kurang ini, kayak orang ngerjain gitu. Orang lagi lagi emergency diminta macam-macam. Ya. Lagi emergency mau mudah aja dulu itu, ditalangin dulu, ditanganin dulu gitu. Nah, penguat dari itu adalah ada hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, sesungguhnya Allah, para malaikat, untuk langit dan bumi, sampai semut di lubangnya, juga ikan di lautan, mereka semua bersalawat kepada seorang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, kita nggak pernah tahu tuh, ya, kita nggak pernah tahu kebaikan kepada siapalah kemudian kita akan ditiru. Contoh nih, saya ketemu sama orang di jalan, kemudian saya nggak kenal, cuman saya bilang, mohon maaf Pak, kalau mau jalan di jalan itu baiknya jangan di tengah, di pinggir aja, sebelah kanan. Saya nggak kenal orangnya, tapi kemudian orang ini akhirnya dengan itu mengetahui, oh iya, makasih Mas, gitu. Dan dia akhirnya ngikutin tuh jalannya di sebelah kiri jalan, ya, kemudian searah dengan bukan berlawanan arah ya, searah dengan jalan yang kendaraan. Nah, kita yang kemudian memberikan atau mengajarkan kebaikan kepada manusia, siapapun itu orangnya, maka akan mendapatkan salawat dari siapa? Dari Allah, dari para malaikat, dari bentuk langit dan bumi, sampai semut di lubangnya, dan juga ikan di lautan juga akan bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Maka nothing tulus kemudian ada orang yang nanya atau ada orang yang minta sharing atau minta pendapat atau minta diskusi, disampaikan aja. Dan ini ada rumusnya dalam Islam nih. Rumusnya apa? Sampaikanlah walaupun satu ayat lebih kurang. Kalau kita pun diminta menyampaikan, disampaikan gitu ya. Kan bukan kita juga yang mau ceramah gitu ya. Ya, kita diminta, gue ada perlu ini nih, nasihatin gue dong. Ya udah nasihatin. Gitu ya. Dan ini hadisnya hadis sahih. Maka potensi orang-orang yang sering ketemu sama orang, yang guru, kemudian pimpinan perusahaan, kemudian tadi ya admin rumah sakit kan ketemu, admin bank juga ketemu. Kebayang kalau kemudian senyumnya itu ikhlas, bukan karena senyum aturan SOP ya. Beda senyum SOP itu. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di bank. Itu senyumnya senyum SOP. Mana SOP itu? Tapi kalau misalkan dia bukan SOP, Assalamualaikum Bapak Ibu, gimana kabar, silakan duduk. Ya, itu kayaknya kalau itu di SOP kan terlalu panjang. Tapi itu jadi muncul kehangatan, muncul kedekatan. Beda memang. Ya. Nah, lalu apa yang perlu kita kuatkan dari situ? Ya. Ini dia. Kita perlu menstabilkan dan menguatkan emosi kita.
Oke. Terinspirasi dari Dr. Susan David, PhD dari Harvard University. Kemudian kita harus lakukan suatu namanya stabilisator untuk emosi yang sedang kita hinggap. Nah, caranya apa? Yang pertama, showing up. Oke, sekarang coba ditulis, ya, sahabat-sahabat semua tulis. Nanti yang bergabung juga di YouTube bisa tulis emosi-emosi apa saja yang tengah Anda rasakan saat ini. Ini bisa macam-macam ya. Misalnya ada orang yang lagi, waduh, hektik nih. Aduh, saya lagi banyak tugas. Itu tulis. Nggak apa-apa tulis ya. Aduh, saya nih lagi kurang nggak punya duit. Itu tulisin, khawatir nggak punya duit. Pokoknya itu semua hal yang kemudian membuat kita jadi mendadak emosi. Jadi emosi itu nggak perlu marah ya. Khawatir pun bagian dari emosi. Bagaimana nanti orang tua atau bagaimana nanti anak, cucu dan lain macam itu tulis saja. Nah, ini harus dimunculkan. Khawatir-khawatir kemudian harus diungkapkan agar kemudian kita lebih lega. Ya, lebih lega. Itu rumus yang pertama. Mengkomunikasikan. Nah, setelah kemudian kita coba tulis, nah, yang kedua, stepping out. Ya. Jadi setelah kemudian kita tulis, dikeluarkan tadi. Nah, kira-kira apa sih yang hendak disampaikan oleh emosi tersebut kepada Anda? Jadi misalkan gini, saya khawatir nggak punya uang. Kan itu emosi saya ya, saya khawatir nggak punya uang. Lalu kalau misalkan emosi bisa ngomong, kira-kira dia akan ngomong apa? Nah, itu kalau dalam bahasa sederhana saya self-talk lah. Jadi kita ngomong dengan diri sendiri, emang kenapa sih kalau nggak punya duit? Emang paling apa sih? Paling buruknya gitu. Emang bakalan mati kelaparan? Nggak mungkin lah, ayahnya gitu kan. Itu diobrolin gitu kan. Jangan ngeliat ada duri atau ada pohon tumbang di jalan. Ya. Pohon tumbang di jalan itu kan sebenarnya kalau kita kadang kan kita ketemu dengan satu kejadian, kemudian kita lewatin aja. Kemudian kita sampaikan, oh ini di tengah jalan kita lewat dengan pohon tumbang itu, kita baru mikir, jangan-jangan nih pohon tumbang bakal nyelakain orang. Nah, itu tuh. Terus kita ngomong lagi, ya kan tapi ente buru-buru. Akhirnya kita ngomong apa? Ya udah kita berdoa semoga kemudian tidak ada orang yang celaka gara-gara pohon tumbang. Nah itu tuh gitu. Showing up, stepping up. Ya. Jadi emosi yang pertama itu kemudian di listing dulu. Nah, kemudian ketika sudah di listing, diungkapin, diomongin. Ya, stepping out. Atau dalam tadi bahasa sederhananya kita ngomong dengan emosi kita. Yang ketiga, walking away. Ya. Kemudian apa sih sebenarnya yang paling berharga bagi Anda? Dalam kasus tadi, dalam kasus kemudian pohon tumbang tadi, kadang saya balik lagi tuh putar balik, motor berhenti, putar balik, saya pikirin itu tuh pohon tumbang, saya jalan lagi. Karena setelah saya stepping out di sini nih, saya kemudian masuk pohon ini nih, waduh, berarti gue harus nyingkirin nih, khawatir pada apa-apa. Itu juga nggak buru-buru gitu. Itu juga saya nggak buru-buru. Itu juga kemudian saya nggak lagi dikejar sama kegiatan. Dan yang kedua, memang kemudian pohonnya nggak berat. Karena juga pernah nemuin pohon tumbang yang gede, jadi akhirnya ya udahlah, nggak mungkin kita kemudian menggeser itu gitu kan. Nah jadi kalau ada yang tadi nggak punya duit, khawatirannya apa? Kemudian yang paling sebenarnya apa sih yang paling berharga bagi kita tuh? Ada yang ngomong kenyamanan, kemudian ada yang ngomong juga apa tuh namanya ketenangan. Ada yang ngomong juga keluarga, masa depan. Boleh saya tulis. Oke. Nah yang terakhir, ya tidak kalah penting, moving on. Jadi setelah kemudian kita mengetahui apa yang paling penting bagi kita, lalu apa perubahan sederhana yang kita lakukan untuk dapat bergerak maju. Ini pun penting. Karena tidak mungkin kita hanya mikir, gue nggak punya duit, setelah nggak punya duit, mau ngapain? Ya, move on aja jalan. Maka kemudian kita perlu merumuskan satu perubahan sederhana. Nggak usah susah, perubahan sederhana saja untuk kita lakukan ke depan. Ya. Moving on, showing up, stepping out, walking your way, dan moving on.
Ya, jalan. Ada yang, oke, mulai hari ini saya akan coba nabung, boleh jalan aja. Oke, hari ini saya akan mulai banyak bersyukur, jalan aja. Oke, hari ini akan coba bangun pagi, akan coba banyak baca, buku macam-macam nih. Ini tiap orang beda-beda nih. Ya, pasti orang beda. Jadi nggak perlu nyontek ya. Karena ya beda-beda juga kan mau ngapain. Saya lanjutkan. Nah, tadi itu poin pertama, poin perasaan. Bagaimana letakkan perasaan yang kemudian dia baik. Ini sampai pada proses moving on. Nah, ketika sudah proses moving on, itu biasanya orang akan kemudian relax, tenang, ya. Relax, tenang, kemudian dia sudah mulai lebih enjoy. Nah, ketika perasaannya sudah enjoy, maka kita masuk pada poin yang kedua, bagaimana kita mengelola pikiran. Nah, to become thing, if you see in your mind, you will hold it in your hand. Ini hukum dari projection, the law of projection. Jadi kalau kita merubah dalam pikiran, maka kita akan merubah dalam genggaman. Kalau misalkan saya merubah, ini tahu proyektor kan ya, atau infocus itu, infocus itu merek sebenarnya. Jadi kapan layar berubah? Layar berubah kalau tampilan di laptop kita rubah. Nah, tampilan di laptop itu otak kita, dan layar itu adalah tangan kita. Jadi kalau otaknya kita ubah, maka kita dapat apa yang kita pikirin. Jadi kalau kita nggak pernah mikirin sesuatu, ya wajar. So, kita tadi tema pertama yang saya sebut tentang masalah utang tadi, maka kita pikir kita bisa bayar nih utang. Maka ketika kita bisa bayar nih utang, maka kita bisa wujudin itu utang untuk kita bayar. Cuma biasanya ya, yang biasanya sih ya, orang yang sudah punya utang itu yang repot membayar ya. Ya. Atau tadi ada orang yang kemudian mau berubah, ya, saya mau jadi lebih baik nih. Tapi dalam otaknya nggak memulai satu hal yang baik, maka nggak bakal bisa didapat. Dulu tuh saya sebagai cerita ngekos di satu kosan yang menurut saya sih baik ya, menurut saya baik. Tapi sebagai besar teman-teman datang ke sana bilang, bagus Ki di sini, pindah ente. Iya, setelah saya pikir-pikir benar juga ya. Saya di kosan yang lama itu bangun subuh 5:30. Itu saya paling pertama bangun pagi di kosan itu. Bisa bayangin kan, subuh 5:30 pada waktu itu. Akhirnya saya pindah ke kosan yang kedua. Ketika saya punya pikiran untuk lebih baik, maka Allah wujudin itu dalam bentuk merubah tempat kosan saya. Akhirnya dari 5:30 saya bangun subuh, akhirnya bangun di 3:30. Sebelum subuh, Masya Allah. Ya. Dan itu sederhananya, kan ada proses di mana kita memikirkan sampai kemudian dia terwujud. Maka ini yang juga sebenarnya sahabat-sahabat perlu kuatin. Jadi jangan sampai mau instan juga, ya dipikirin langsung terwujud, jadi generasi instan, bahaya ya. Tapi secara umum itu dimulai dari pikiran. Secara umum itu, kalau pikiran kita sudah mulai maju ke depan, maka kita akan bisa menggapai apa yang kita inginkan. Okay. Nah, kualitas pendidikan bangsa Indonesia bergantung dari apa yang Anda pikirkan sebagai seorang guru. Dan akhirnya pun saya juga bisa bilang, ya, dimanapun kita berada hari ini, kualitas kita itu akan bergantung apa yang kita pikirkan. Ya. Oke, kita akan belajar tentang mindset. Ada fixed mindset, ada growth mindset. Oke. Nah, fixed mindset itu adalah cenderungannya percaya bahwa pengetahuan dan kemampuan tidak bisa dikembangkan. Jadi kita udah, gue udah tua nih, udah sekian tahun. Oh enggak, ini Bunda Opi nih. Oh, ibunda saya itu belajar bahasa Arab, bulugul. Apa ya? Lupa saya. Al-Arabiyah Baina Yadaik. Kemudian Durusul Lughah, bulugul Arab. Durusul Lughah. Itu di usia sekarang nih. Di usia senja beliau ini. Pun ya wajar lah di sana belajar dong, memang nggak ada kerjaan. Kata siapa? Banyak juga orang-orang yang sudah usia senja itu malah nggak mau belajar. Apalagi kita sebenarnya yang masih muda ini harusnya semangat belajar. Oke ya, jadi kalau dia fix mindset itu cenderungnya begitu. Cenderung bahwa kemampuan itu nggak bisa dikembangin, bahwa pengetahuan itu nggak bisa dikembangin. Ini bahaya. Terus kita, udahlah, gue nggak bakal bisa punya rumah, gue nggak bakal bisa bayar. Wah, ini bahaya ya. Jadi itu fix mindset.
maka dia harus ubah menjadi growth mindset. Growth mindset gimana? Kecenderungannya percaya bahwa pengetahuan yang maksudnya bisa dikembangkan. Maka saya nih, ya, walaupun kemudian majornya matematik, ya, saya major matematik, kemudian beraktivitas di dunia pendidikan hari ini, juga pernah menjadi pimpinan proyek pembangunan, waduh, juga pernah jadi tukang, ya, ngebantuin pembangunan, pernah juga buat laporan keuangan, pokoknya segala macam yang bisa dilakuin. Dan saya dilandasi dengan Al-Baqarah 282 tuh yang paling bawah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan belajarkan dia. Oh, ini asik. Jadi yang ngajarin kita itu, yang membelajarkan kita itu bukan kita, tapi Allah. Kenapa sih kemarin kok ada kesalahan ini? Ya, itu bukan kita, walaupun emang itu salah kita, tapi Allah mengasihkan hikmah di situ. Ya. Jadi bagi yang hari ini punya masa lalu yang agak-agak kelam, itu bagian dari proses yang Allah pengen kasih. Ya. Maka kalau udah kayak gitu modelnya, itu jadi growth mindset. Pengetahuan kemampuannya bisa dikembangkan. Yang kedua, saya nggak lama ya karena menjelang berbuka ya, kita siap-siap untuk berbuka kita insya Allah. Yang kedua, merasa gagal adalah akhir dari perjuangan sehingga mudah menyerah. Jadi, fixed mindset itu cenderung merasa kegagalannya adalah akhir dari perjuangan sehingga mudah menyerah. Nah, saya mengapresiasi nih, ada ponakan saya yang kemudian dari satu lembaga pindah ke lembaga lain, sekarang ke lembaga lain. Bahwa itu jangan sampai mudah menyerah. Itu terus ya, ikhtiar aja. Sehingga kemudian diistiqomahkan sehingga kemudian stabil di situ. Oke. Nah, growth mindset-nya apa? Cenderungannya menganggap kegagalan sebagai motivasi untuk belajar dan bekerja lebih keras. Insya Allah ini ya. 3. Bahwa fixed mindset itu menganggap bahwa tantangan dan hal baru itu sebagai suatu hal menyulitkan. Online, PJJ sulit. Iya sih di awal-awal sulit, tapi nggak boleh begitu aja. Nah, maka dia harus kemudian tidak takut dengan tantangan baru dan hal baru yang dapat membantu mengembangkan diri. Maka bagi orang-orang yang dia growth mindset, dimutasi, derotasi itu hal biasa. Jalan dia ditugasin kemana itu hal yang biasa. Itu orang-orang yang punya growth mindset itu begitu. Nggak khawatir. Ya. Yang terakhir, ya, bahwa orang-orang yang fixed mindset itu tidak suka diberi feedback oleh orang lain. Jadi nggak suka dikasih masukan oleh orang lain. Karena menganggap feedback itu sebagai respon yang negatif, yang menyerang pribadinya. Kalau misalkan ada orang yang, itulah kenapa juga saya sebenarnya jarang secara aktif gitu, ngasih feedback kecuali diminta. Kalau diminta ya saya kasih. Tapi kalau misalkan saya ngomentarin cenderungnya enggak lah. Karena sebagai orang itu nggak siap dengan feedback. Nggak siap dengan dikasih tahu begitu. Dianggapnya kita menyerang pribadi. Padahal sesungguhnya kita pengen gitu. Memberikan feedback sebagai bentuk pemberdayaan. Ayo dong Om, kayaknya buat ini keren nih. Gitu. Ayo Om, jangan begini terus, kayaknya buat ini bagus nih. Itu sebenarnya bagian dari pemberdayaan. Ya kalau misalkan mindsetnya nggak berubah, ini sebagai bentuk serangan. Ngapain sih lo ngurusin gue gitu jadinya. Ya. Maka hari ini kita harus punya growth mindset. Selamat tinggal fixed mindset, dan selamat datang growth mindset. Lalu apa pengetahuan dan keahlian yang mau dimiliki pada tahun 2021 ini? Ini menarik nih. Ya, karena biasanya orang itu stay di situ. Stay di situ sampai kemudian akhirnya stuck, berhenti. Tidak ada gairah ketika kemudian dia melakukan sesuatu. Ini bahaya. Dan Masya Allah qadarulahnya, saya terchallenge banyak sekali dengan berbagai macam hal-hal baru yang dipaksa datang kepada diri saya. Dan jadi itu bisa dua modelnya. Bisa kita yang setting, bisa datang karena keterpaksaan. Maka saya hari ini lebih banyak menerima pengetahuan, menerima hal-hal baru karena memang kondisinya begitu.
Dan menarik sekali ya, menarik sekali. Ya, tadi saya bilang, wattaqullah wa ya'lakumullah. Kalau kita bertakwa akan membelajarkan semua, jadi lebih ringan. Sudah ditulis yang pertama, mau kalian mau menulis, membaca, mau apa, mau olahraga, mau apa, itu tulis. Oke. Yang kedua, apa hikmah dari kegagalan yang pernah Anda alami? Tulis lagi. Oke. Nah, nanti hikmah ini akan menjadi bahan pembelajaran buat kita. Nah, yang ketiga, tantangan dan hal baru apa yang Anda ciptakan untuk menaikkan kompetensi Anda. Tantangan dan hal baru apa yang Anda ciptakan untuk menaikkan kompetensi Anda. Kalau tadi misalkan saya punya pengetahuan, ini poin pertama tadi, untuk menulis buku baru, menulis satu judul baru setiap minggu, maka di poin 3 ini saya bisa bilang, saya akan mengeluarkan buku setiap 3 bulan sekali, misalkan gitu. Ya. Itu poin relevansi, poin 1 dan poin 3. Nah, yang poin 4-nya, siapa saja orang yang akan Anda minta feedback untuk menjadikan Anda lebih baik. Lalu juga orangnya siapa nih? Mau minta masukan sama siapa? Ingat tadi ya, orang itu kayaknya jarang ngomelin orang lain. Ya, apalagi trainer, jarang. Karena dia sendiri sudah punya rumus ini kan. Tapi kalau misalkan kita nanya sama satu trainer, sama satu coach, maka dia akan membimbing kita. Nah, kemudian kita perlu mencari siapa yang akan jadikan coach kita, siapa yang akan menjadikan feedback buat kita. Boleh orang tua, boleh ngomong sama orang tua. Kalau misalnya, kayaknya orang tua saya belum nyampe situ deh. Berarti bisa sama siapa? Teman boleh, atasan juga boleh, nggak jadi masalah. Nih, tulisnya. Oke ya. Nah, itu tadi pikiran, ya. Kita sudah masuk ke poin yang kedua, sudah selesai, kita masuk pada poin yang ketiga. Ini agak cepat, ya, karena saya targetnya semua set ini selesai dalam waktu 1 jam. Ya, dan sekarang sudah lebih kurang ada waktu 20 menit lagi menjelang pukul 5. Oke, tindakan. Ya, tindakan. Sekarang setelah perasaan yang kita positifkan, pikiran yang kita growth-kan, mindset kita sekarang masuk pada tindakan. Nah, ilmu tidak akan mengubah hidupmu. Yang mengubah hidupmu adalah tindakan berdasarkan ilmu. Dari Babeh Jamil Az-Zaini. Ini beliau adalah foundernya dari Kubik Leadership, atau dari founder dari Ikatan Alumni Akademi Trainer, begitu ya. Beliau yang kemudian juga menginisiasi pertemuan pada sore hari ini. Sebentar, Mano. Deka boleh ambil itu. Jawaban. Baterainya mau habis. Oke, itu quotes-nya. Nah, sekarang kita coba membuat komitmen ya, untuk menginstal dan apa yang perlu kita uninstall. Tindakan apa yang perlu atau perilaku apa yang tidak perlu dalam mengajar. Oke, silakan Anda tuliskan perilaku apa yang segera dilakukan dalam diri Anda. Apa ya? Kalau saya mah lagi itu deh. Ya dah. Oke. Kemudian yang kedua, perilaku apa yang dikurangi? Ya. Jadi apa yang dihilangkan, apa yang dikurangi? Misalkan ada orang yang mau berhenti ngopi, ya kurangi kopinya. Dari sehari 3 gelas, kan Ramadan berkurang tuh. Ya, minimal kan yang siang nggak ada, jadi 2 gelas. Ya. Saya dulu sih. Sebelum Ramadan itu mungkin sehari 2 kali. Sekarang sehari sekali. Tapi nyeduhnya sekali dibagi 2. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang perlu ditingkatkan? Rise. Dan yang terakhir, apa yang perlu dibuatkan, diciptakan, di-create. Ya. Apa yang perlu di-create, apa yang perlu dihilangkan, apa yang perlu dikurangi, dan perlu ditingkatkan. Nah, silakan dituliskan. Ya. Nah, kita kemudian mengetahui tindakan-tindakan kita yang tidak baik itu apa, kita kurangi, tindakan-tindakan yang baik itu kemudian kita tingkatkan. Saya mau hatam 2 juz ya, berbanyak. Perbanyak ngajinya, kurangin mainnya, hilangkan malesnya gitu kan. Itulah kira-kira. Oke. Itu tadi poin tindakan. Ya, poin tindakan ini saja, install.
kemudian mana yang kita kurangi, mana yang kita tingkatkan. Sekarang masuk ke biasa. Poin yang keempat. Nah, ada rumus tentang kebiasaan. Rumusnya adalah SRUP. Bukan sirup, tapi SRUP. Apa itu SRUP? Yang pertama, S-nya adalah start, mulai. Mulai dengan melaksanakan 5 perilaku yang mulai dilakukan sesuai dengan trigger yang selalu mengingatkan. Jadi, cara memulai itu adalah memaksimalkan 5 perilaku yang mudah dilakukan. Boleh kagak 3? Boleh lah. Ya. Tapi kadang gini nih, kalau 3 itu kan mudah ya, mudah. Misalkan teman-teman, saya mau bangun pagi sebelum subuh, saya kemudian mau mandi sebelum subuh, saya kemudian mau apa lagi, sholat sebelum subuh. Ini kalau cepat tercapai, ini biasanya dia akan apa namanya, nggak ada kaitannya lagi gitu. Maka kita punya 5 perilaku tadi, minimal tadi itu, maksimal ini, maksimal 5 perilaku. Maka dia ketika ini sudah masih 2 poin lagi. Tapi karena dia maksimal maka 3 pun boleh. Oke. Disesuaikan dengan trigger yang selalu mengingatkan. Apa tuh triggernya? Silakanlah ya. Repetition. Ulang-ulang selama 40 hari. Ya, benar teman-teman tidak bertanya 40 hari itu dapat dari mana begitu ya. 40 itu dapat dari 5 kali 8 itu 40. 2 kali 20 itu 40. 1 kali 4 itu 1 kali 40 itu 40. 4 kali 10 itu 40. Diulang. Ya. Tapi pembiasaan ini sebenarnya akan membuat orang itu setelah 40 hari. Rumusnya dalam dunia lari itu adalah ada rumusnya memang. 1, 2, 1 gitu, saya tidak salah ya. Jadi kalau dia sudah nyampe di 21 hari dia berlari, maka insya Allah pasarannya itu dia sudah jadi pembiasaan. Oke ya. Upgrade. Selama 40 hari, kemudian injek lagi sama perilaku baru. Maksimal 5, lakukan sampai 40 hari, sampai 40 hari tambah lagi. Jadi kan mulai dengan 3. 3 sudah oke, 40 hari injek lagi. 4, injek lagi. 5. Terakhir, doa. Semoga pesan baik ini bisa terus kemudian kita lakukan. Nah, apa perilaku yang ingin Anda jadikan kebiasaan selama 40 hari ke depan? Nah, tulis. Oke, ini saya skip, nggak usah lama-lama. Oke, sekarang masuk ke poin karakter. Nah, menurut Thomas Jane Stanley, ada 7 karakter kunci penentu sukses. Yang pertama adalah integritas. Yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga adalah supel bergaul. Yang keempat adalah mencintai pekerjaan. Yang kelima adalah bersemangat. Yang keenam adalah anti baper. Yang ketujuh adalah spiritual yang kuat. Integritas itu adalah citra diri. Ya, Anda itu mau punya citra apa? Integritas apa? Sekarang lagi ramai tentang masalah korupsi. Maka orang-orang yang korupsi nggak punya integritas. Ya. Sebagai profesi apapun, integritas ini penting. Nah, itu sudah menjadi satu model citra diri, maka masuk pada disiplin. Supaya bergaul, dan seterusnya. Saya pikir ini hal yang mudah untuk dicerna ya. Nah, kemudian, apakah 7 kata ini sudah terinstall dalam hidup Anda, dan berapa nilainya? Nanti yang di Zoom atau yang kemudian di YouTube nanti, silakan coba itu kan terinstill ya, tapi terinstall. Bisa di scoring berapa nih saya nih nilainya. Ya, apakah 5 ya, atau 7 gitu ya, atau maksimal 10. Berarti kalau 10 itu semuanya sudah 7 kata tadi sudah selesai. Spiritualnya bagus, nggak baperan, bersemangat, cinta sama pekerjaan. Kadang ada orang begini, ada orang bekerja semangat tapi dia nggak cinta sama kerjaannya, terpaksa gitu. Karena bukan passion ya, nggak apa-apa juga. Maka mulai saat ini cintai pekerjaan Anda, maka kemudian Anda akan sukses, paripurna, gitu ya, sukses paripurna. Oh, dan terakhir apa? Bahagia. Mari kita menjadi pendidik yang selalu bahagia sepanjang masa. Dengan cara apa tadi? Lakukan semuanya dari 7 kunci tadi, SRUP, install, uninstall, growth mindset, menjalani misi di bumi. Nah, inilah mudah-mudahan hal yang bisa di-sharing pada sore hari ini. Dan bagi yang belum bergabung, ya nanti bisa pantau di YouTube. Saya akan bagikan juga link YouTube-nya. Baik, alhamdulillah tuntas sudah tugas saya. Bapak Jamil Ajani, terima kasih bagi seluruh
pihak yang sudah bergabung. Nah, kita akan ketemu lagi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Sama-sama kita sucikan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dari kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.